Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru hebat. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ika Dewi Sartika dari SDN Cicadas Segalaherang, Kabupaten Subang. Kali ini saya akan memaparkan tentang tugas demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3. Dengan adanya visi guru penggerak, yaitu harus menemukan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu bentuk strategi perubahan yang sifatnya kolaboratif dan memiliki basis berupa kekuatan. Mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah, mempertahankannya, dan selanjutnya memunculkan strategi untuk mencapai visi dengan tujuan bersama ke arah yang lebih baik. Setelah mempunyai visi, baru dibuat prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh kita, yang dijabarkan dengan alurkan kelas bagja. Prakarsa perubahan yaitu bagja. B. Buat pertanyaan. A. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter kreatif, unggul dalam prestasi, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan prakarsa perubahan yang dijabarkan dalam alur kanvas bagja yaitu berkembangnya siswa yang kreatif dan berwawasan lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan mengembangkan peserta didik yang kreatif dan berwawasan lingkungan sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang beridentifikasi pada tujuan. Perubahan prakarsa biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional, penyertaan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini akan dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaan: 1. Bagaimana kita mewujudkan kelas agar siswanya kreatif? 2. Aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas yang berwawasan lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yaitu 1. Berkolaboratif dengan kepala sekolah, rekan guru, dan pihak lain untuk mewujudkan kelas yang kreatif dan berbasis lingkungan. 2. Mengadakan diskusi dengan guru dan orang tua. 3. Mencari informasi terkait dengan mewujudkan kelas yang kreatif dan berbasis lingkungan. 4. Melaksanakan studi banding dengan sekolah lain, terutama sekolah Abibiak. Gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan diproses, untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan: apakah pembelajaran yang berwawasan lingkungan dapat meningkatkan motivasi pembelajaran siswa? 2. Bagaimana agar semua guru dapat menerapkan pembelajaran yang berwawasan lingkungan? 3. Apakah harapan yang ingin dicapai dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis lingkungan? Tindakan penyelidikannya: 1. Melaksanakan tim teaching dalam pembelajaran untuk memanfaatkan media yang berwawasan lingkungan. 2.
mencari informasi lagi tentang pembelajaran yang berwawasan lingkungan. 3. Secara konsisten menerapkan pembelajaran berwawasan lingkungan yang dapat menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. 2. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan 1. Apakah langkah pertama yang dapat diwujudkan untuk mulai pembiasaan pembelajaran yang berwawasan lingkungan? 2. Bagaimana agar cara pembelajaran yang berwawasan lingkungan dapat dilaksanakan secara konsisten? 3. Apa indikator pembelajaran yang akan dilaksanakan? Tindakan penyelidikannya yaitu 1. Menyusun perangkat pembelajaran atau RPP, modul LKPD, dan rubrik penilaian. 2. Berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk terlaksananya pembelajaran yang baik. 3. Mencari media yang sesuai dengan karakter peserta didik. Atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Memulai berbudaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, terlibat pengelolaan konflik risiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol, SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaannya, apa saja kegiatan yang harus dilakukan demi tercapainya pembelajaran yang kreatif dan berwawasan lingkungan yang dapat dilakukan oleh setiap peserta didik? 2. Siapa saja yang dapat memonitor pembelajaran tersebut? 3. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan? Tindakan penyelidikan. 1. Berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai penentu kebijakan dan rekan guru sebagai tim kerja. 2. Pembuatan program SOP pemantauan. 3. Pembuatan jadwal kegiatan pembelajaran yang berwawasan lingkungan yang bervariasi setiap minggunya. Demikian paparan dari saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.